Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Akibat selisih paham, seorang remaja jadi korban penganiayaan. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri menjelaskan, tindak pidana penganiayaan di Bandar Lampung yang dilakukan TI terhadap korban karena salah paham. Pelaku melakukan penganiayaan tersebut saat korban sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di depan kantor Dinas Kehutanan Bandar Lampung. Motif karena selisih paham di jalan. Waktu melintas, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban yang berboncengan dengan temannya. Atang menjelaskan, pelaku memukul korban berinisial SG berusia 17 tahun yang merupakan warga Tegineneng Pesawaran dengan menggunakan benda tumpul. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kepala. Tidak hanya itu, korban sempat terjatuh dari motor dan ditabrak mobil yang melaju di lokasi kejadian. Setelah itu, korban dibawa ke rumah sakit. Untuk saat ini, korban masih melakukan rawat jalan. Berita selanjutnya. Anak seorang buruh tani di Lampung Selatan terpilih jadi Paskibraka Nasional. Rasa haru menyelimuti siswi kelas 1 SMK Negeri 1 Kalianda bernama Shelin Tan Aprilia yang berusia 16 tahun. Ia terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional. Shelin Tan Aprilia lahir pada 1 April 2006 di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Mulyono dan Suwarti, warga Dusun 1 Sido Luhur, Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Shelin pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Sido Asri, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Candipuro dan saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Kalianda. Ayah Shelin bekerja sebagai buruh tani, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Namun hal itu tak mengurungkan niat Shelin untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang polisi wanita atau polwan. Sejak kecil ia bercita-cita menjadi seorang polwan, sehingga saat ini ia mengikuti ekskul paskibra di sekolahnya. Terpilihnya sebagai Paskibraka Nasional merupakan langkah awalnya untuk dapat mewujudkan cita-citanya tersebut. Ia pun tidak menyangka bisa melangkah sampai sejauh ini. Shelin mengatakan awalnya ia hanya mencoba karena ia juga mengikuti ekskul yang sama, yakni Paskibra di sekolahnya. Shelin mengatakan ia terpilih melalui beberapa tahapan tes, yakni tes kesehatan, psikolog, kesenian, bahasa Inggris, MAPTA, dan parade. Shelin menceritakan pengalamannya saat mengikuti seleksi Paskibraka Nasional. Rasa deg-degan hingga tak mampu berkata-kata setelah nomor urutnya yakni 070 disebut panitia seleksi. Awal saya seleksi sekolah, saya lolos, terus saya dikirim ke seleksi kecamatan. Alhamdulillah di sana juga saya lolos. Setelah itu saya mengikuti seleksi kabupaten. Di situ juga saya lolos dan kemarin itu baru saja saya mengikuti tingkat provinsi sekaligus ke nasional. Ya. Nah, kalau dari berarti kita mewakilinya dari Kalianda nih, Mbak. Kemarin tuh ada berapa puluh orang mungkin yang ikut mendaftar gitu, Mbak? 90 orang. Ada 90 orang yang dari Kalianda sendiri, Mbak, khususnya? Dari semua kabupaten. Dari semua kabupaten. Dan terus kalau sampai di provinsi, nah itu terpilih berapa orang lagi, Mbak? 35 orang. 35 orang itu lalu Udah 35 orang itu udah termasuk ke nasional. 35 orang itu baru ke nasional, Mbak. Baru terpilih lagi kita berdua. Iya. Mbak dengan Randy Tanda. Bandar Lampung ya, Mbak ya. Oke. Berita selanjutnya. 4 anak di Waikanan terseret arus sungai, 1 meninggal dunia.
Satu orang anak meninggal dunia setelah terseret arus sungai Cempedak di Kabupaten Waikanan, Lampung. Kejadian bermula saat korban mandi bersama 3 orang rekannya di Sungai Cempedak, Dusun Cempedak, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit. Mereka berinisial R berusia 8 tahun, berinisial P berusia 6 tahun, berinisial R berusia 13 tahun, dan berinisial R berusia 10 tahun. Namun tiba-tiba air debit sungai meningkat deras. Keempat anak tersebut hanyut terbawa arus. Mereka hanyut hingga sejauh 100 meter dan terhenti setelah tersangkut tumpukan sampah yang terhalang sebatang bambu melintang di tengah sungai. Lalu teriak meminta pertolongan. 3 diantaranya berhasil diselamatkan warga yang mendengar pekik korban. Namun seorang anak hilang dan ditemukan telah meninggal dunia. Ketiga anak yang selamat yaitu Puspita, Rini, dan Rahmadani. Selanjutnya korban yang meninggal dunia adalah R berusia 8 tahun. Polsek Banjit, Polres Waikanan, Polda Lampung mendatangi tempat kejadian perkara orang hilang akibat terbawa arus sungai Cempedak pada Rabu 18 Mei 2022. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna menceritakan peristiwa naas itu berawal dari keempat anak yang mandi di Sungai Cempedak pada Selasa 17 Mei 2022 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Datang banjir disertai sampah secara tiba-tiba yang menyebabkan keempat korban terseret arus sungai hingga sejauh 100 meter. Para korban terhenti hanyut akibat sampah dihalangi oleh sebatang bambu yang melintang di tengah sungai. Korban berteriak meminta pertolongan. Kebetulan ada saksi yang mendengar teriakan tersebut. Setelah itu saksi mendekati sumber suara melihat 3 anak perempuan sedang berada di atas tumpukan sampah di tengah sungai Cempedak. Lalu saksi menyelamatkan ketiga korban, namun korban yang berinisial R saat itu belum ditemukan. Atas hilangnya 1 dari 4 anak itu, petugas kepolisian BPBD Kabupaten Waikanan dan masyarakat setempat berusaha melakukan pencarian korban. Pencarian dimulai dari sepanjang aliran Sungai Cempedak hingga ke Sungai Umpu, Bendungan Wai Umpu, Kampung Rantau Temiang, Banjit, Waikanan, Lampung. Tapi pada Selasa 17 Mei 2022 kemarin, anak berinisial R belum juga ditemukan. Sehingga pencarian dilanjutkan pada kemudian hari, yakni pada Rabu 18 Mei 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pencarian korban dilanjutkan kembali oleh seluruh petugas dibantu relawan dan masyarakat. Hasilnya, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, korban R berhasil ditemukan oleh warga. Korban ditemukan berjarak sekitar 7 km dari lokasi kejadian. Korban R ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Berita selanjutnya, Kepala Dinas PUTR Kota Metro jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Metro melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yakni Eka Irianta. Penahanan oleh penyidik Kejari Metro setelah Eka Irianta ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi anggaran pemeliharaan sarana prasarana tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS di Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya Eka Irianta menjabat di DLH Metro. Dari pantauan Tribun Lampung, tersangka Eka Irianta telah berada di Kejari Metro sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah sekitar 4 jam diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kelas 2A Metro. Penahanan dilakukan setelah Eka Irianta ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi anggaran pemeliharaan sarana prasarana tempat pembuangan akhir sampah Dinas Lingkungan Hidup. Ia menambahkan pihaknya telah memeriksa 25 saksi secara maraton dalam perkara tersebut. Kejari Metro menahan Kepala Dinas PUTR Eka Irianta selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A setempat. Bahwa dalam hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Metro terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro tahun
menemukan 2 alat bukti yang cukup, sehingga tim penyidik Kejari Kota Metro secara resmi telah menetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01-L-12-FD-1-05-2022 tanggal 19 Mei 2022 dan telah melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor RIN 01-L8.12-FD-1-05-2022 tanggal 19 Mei 2022 terhadap tersangka I selaku mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Metro. Berita selanjutnya, pelaku curanmor di Lampung Tengah nyaris dihakimi massa. Pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor di Kabupaten Lampung Tengah nyaris dihakimi massa. Pelaku curanmor berinisial H berusia 24 tahun merupakan warga Padang Ratu, Lampung Tengah terjatuh saat terpergok sedang berupaya melarikan motor curian. Korban bernama Rizky berusia 19 tahun merupakan warga Selagai Lingga langsung teriak memberitahukan keberadaan pencuri kepada warga sekitar. Pada saat kejadian, Rizky memarkirkan motor Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BE3701IV di depan rumahnya. Namun Rizky lupa mencabut kunci kontak motornya. Korban masuk ke rumah, saat itulah menjadi kesempatan bagi pelaku H melakukan aksi pencurian. Korban dari dalam rumah mendengar saat pelaku menghidupkan motornya. Langsung berteriak meminta tolong begitu mengetahui motornya dicuri. Teriakan korban mengundang perhatian warga yang kemudian ikut mengejar pelaku. Naas, saat dikejar oleh warga, pelaku H terjatuh dari motor milik korban yang dicuri. Pelaku yang terjatuh hampir menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi pelaku. Kebetulan anggota Polsek Padang Ratu yang sedang patroli hunting melihat warga yang menangkap pelaku. Kemudian langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Kepala Satreskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas mendampingi Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan peristiwa pencurian itu terjadi di Kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Selagai Lingga pada Senin 16 Mei 2022 lalu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Karena tempat kejadian perkara pencurian itu berada di Kecamatan Selagai Lingga, pelaku H lalu diproses di Polsek Selagai Lingga. Kemudian diserahkan ke Satreskrim Polres Lampung Tengah. Pelaku H kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan Polres Lampung Tengah. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Berita selanjutnya, Pemkab Lampung Selatan belum izinkan warga untuk lepas masker di tempat publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel masih menunggu surat resmi dari pusat terkait pelonggaran penggunaan masker di tempat publik seperti di perkantoran, tempat wisata atau hiburan dan rekreasi, pasar, mal dan tempat umum lainnya. Pasalnya beberapa hari lalu dalam pidato press release-nya di media Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memperbolehkan tidak menggunakan masker saat di tempat publik. Hal itu ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yakni Tamrin yang mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Tamrin mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker dalam kegiatan yang sifatnya berkerumun atau ramai. Karena di Lampung Selatan masih PPKM level 1 dan belum jadi zona hijau. Jadi pihak Pemkab mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker pada saat berkerumun di tempat publik. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam.